rasa cinta kita di dunia selamanya. Yang lanang ini apa ini sudah sakit gigi kabeh. Oke, terima kasih. Nah, ini nanti ada pemaparan dari teman-teman yang nantinya akan membawa proyek sederhana yang nanti harapannya bisa membuka pikiran terkait dengan hal-hal yang mungkin kalian anggap sulit dan tidak menyenangkan. Oke, ini dimulai dulu dari matematika ya. Silakan Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Aris Alvan ya. Saya dari Prodi Matematika Universitas Bilfak. Jadi kalau tadi sudah ditanyain sama Bu Fira tentang minat sampean ke prodi-prodi tadi itu kurang gitu ya, atau bukan prodi ya, ke mata pelajaran itu kurang gitu ya. Mungkin itu karena sampean belum kenal dengan prodi-prodi itu gitu ya. Jadi kalau saya kasih contoh misalkan sampean lihat buah durian, tahu buah durian ya? Kalau sampean hanya melihat kulitnya saja, ya. Kalau hanya melihat kulitnya saja, siapa yang mengira di dalamnya itu ada buah yang luar biasa begitu? Menyeramkan sekali kalau terlihat dari luar, gitu ya. Nah begitu. Jadi jangan sampai hanya yang fisika, matematika, biologi dan lain-lain tadi hanya tahu kulitnya saja, tanpa tahu baunya, tanpa tahu rasa buahnya begitu. Jadi sampai harus mengenal secara keseluruhan dulu, baru bisa menentukan suka atau tidak suka. Kalau hanya sampai lihat dari kulitnya saja, jangan-jangan seperti durian tadi, gitu ya. Ngerti maksud saya? Ya, gitu. Nah ini saya coba mengenalkan sedikit terkait dengan matematika, gitu ya. Mungkin sampean selama ini pelajaran di sekolah nggak tahu buat apa sih trigonometri, buat apa matrik, buat apa lain sebagainya begitu ya. Tapi di sini coba saya paparkan sedikit, ini waktunya tidak banyak, satu presentasi hanya dikasih waktu 10 menit gitu ya. Coba saya jelaskan sedikit ya. Nah, ini kata-kata dari para ahli dulu ya, saya sebutkan. Di sini dari Jean Fleischer ini ngomong, jadi matematika itu kalau sampean belajar setiap sesuatu di dalamnya semakin dalam belajar sesuatu itu di dalamnya pasti ada matematikanya. Gitu. Itu katanya Jean Fleischer. Kalau yang Stan Goder ngomong katanya matematika itu menyederhanakan sebenarnya, bukan menjadikan semakin rumit. Begitu. Kalau ada yang menjadikan semakin rumit, itu berarti namanya belum tahu matematika itu yang seberapa. Gitu. Jadi yang banyak fenomena alam itu disederhanakan dengan matematika. Gitu. Dalam hanya ya sedikit rumus yang kecil saja, tapi sudah bisa menjelaskan banyak sekali. Gitu. Kalau yang ini belum, satu lagi tadi. Dari John Stanton ngomong katanya orang belajar matematika yang beneran belajar matematika itu karena keindahannya, gitu. Bukan karena manfaatnya. Gitu. Kalau sampai misalkan ya ada teman laki-laki ya, teman laki-laki mendekati perempuan, misal perempuan yang cantik bagus kan, apakah bermaksud untuk dikasih uang gitu? Tidak, tapi karena kecantikannya gitu ya. Ya, kalau karena kecantikannya, karena kebagusannya begitu. Untuk mendapatkan, ya beneran pengen mengagumi begitu ya. Tidak untuk mendapatkan sesuatu dari situ. Begitu. Itu matematika. Lanjutkan. Nah ini saya kasih contoh yang ini, ingat kalau di pelajaran ini grafik apa? Ingat? Grafik apa kalau di pelajaran sampean? Yang sin cos itu loh, ingat grafiknya kan kayak gitu kan ya? Ya itu grafiknya begitu, bentuknya seperti gelombang gitu ya. Bentuknya seperti gelombang sinyal gitu ya. Kalau di sini ini grafik itu
ini gelombang elektromagnetik gitu. Di elektro gelombang listrik itu bentuknya seperti ini. Dan itu banyak sekali dari trigonometri, sin cos tangan yang sampai pelajari di kelas itu nggak tahu buat apa itu. Itu kalau belajar lebih dalam lagi bisa diterapkan di elektro. Ini kalau ini hanya bentuk itu ya, bentuk tetesan air begitu saja. Itu bisa dimodelkan dari trigonometri, dari sin cos tangan itu. Ini tidak hanya tetesan air saja, ini sampai ke gelombang yang besar sekali sampai bentuk tsunami itu bisa dimodelkan melalui sin cos tangan itu. Yang sama pelajari juga. Kalau ini gelombang suara, gitu ya. Gelombang suara. Tapi semuanya yang berbau gelombang-gelombang itu pasti muaranya larinya pasti ke trigonometri, ke sin cos tangan itu tadi. Termasuk gelombang suara aja. Ini gelombang sinyal misalnya ya, sinyal yang sampai tahu sinyal internet yang tidak tahu bentuknya bagaimana, itu ternyata juga gelombang. Intinya gelombang ya larinya ke sin cos tangan itu tadi juga. Ada gelombang radio itu AM, gelombang AM, gelombang FM begitu. Jadi semua gelombang itu larinya akan kembali lagi ke trigonometri, sin cos tangan itu tadi. Lanjutkan. Oke, ini saya lanjutkan ke ini tadi trigonometri ya. Ini saya lanjutkan ke matriks ya. Matriks pelajaran kelas berapa? Kelas 12 ya. Oke, jadi yang sampai kerjakan biasanya hanya kecil begini saja. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ukuran matriks 3 kali 3 saja. Tapi dalam penerapan sebenarnya matriks itu ukurannya bisa ratusan bahkan ribuan. Ukuran ke kanan ke bawahnya, baris dan kolomnya itu ukurannya bisa ratusan atau ribuan. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi sampai tahu tentang piksel gambar. Tahu? Piksel gambar itu kan biasanya berapa ratus kali berapa ratus gitu kan ya? Atau bahkan ribuan. Kalau kamera yang bagus-bagus sekarang itu sudah berapa ribu kali berapa ribu begitu. Piksel itu menunjukkan kualitas gambar. Gitu ya. Jadi piksel itu kayak kotak-kotak matriks begini. Kotak-kotak matriks yang setiap entry ini itu diisi dengan angka, di mana angka itu menunjukkan suatu warna. Nanti maksud saya? Ya, jadi kayak gambar yang lama pikselnya masih kecil, itu gambarnya pasti terlihat kotak-kotak seperti ini. Ya, karena memang isinya ya kotak-kotak begitu. Tapi kalau sekarang yang HP model sekarang atau TV model sekarang itu kan sudah gambarnya bagus, nggak kotak-kotak begini lagi. Karena pikselnya sudah besar. Piksel itu ya kotak-kotaknya ini ukurannya semakin besar, gitu. Bukan berapa ribu begitu. Begitu. Jadi setelah piksel ini nanti bisa diolah-olah. Jadi gambar yang diolah-olah, diputar-putar itu ya pakai matriks ini. Jadi matriks rotasi. Kami tahu ada matriks rotasi, transpose itu juga ya. Di operasi matriks juga ada transpose. Itu semuanya juga larinya ke pengolahan gambar. Hubungannya ke matriks juga. Terus kalau yang ini, tahu ini gambar apa ya? Iya, unicorn. Tapi itu unicornnya di atas loh. Ini gambar beneran, ini suatu kota. Gitu. Ini unicorn, ini dari drone. Drone ya, drone tahun baru biasanya kan ada pertunjukan drone gitu ya. Drone itu digerakkan jadi itu ya pakai matriks semuanya. Jadi menggerakkan drone satu persatu itu pakai matriks. Oh, drone yang ini larinya akan bergerak kemana? Drone yang di sini akan lari kemana itu semuanya pakai matriks begitu. Titik-titik. Gitu. Kalau yang ini image processing atau face recognition, ya pengenalan wajah. Gitu. Jadi di sini itu wajahnya yang tergambar di sini, yang ditangkap oleh layar di sini, itu diubah menjadi matriks gitu. Terus kemudian di matriksnya itu dicocokkan dengan matriks yang sudah direkam. Jadi awal
orang sebelum bisa menggunakan ini itu direkam dulu datanya. Pertama kayak di HP sama itu loh ya, mungkin ada face recognition itu ya. Itu pertama kan itu ngambil data dulu, ngambil data wajah sampean dulu, terus selanjutnya kalau sampean mau pakai face recognition itu, wajah sampean ditampilkan di layar itu, terus diubah dalam bentuk matriks, terus matriksnya sampean itu tadi dicocokkan dengan matriks yang pertama tadi, begitu, sehingga bisa menunjukkan beneran itu sampean, begitu. Itu face recognition, itu matematika banget, gitu. Larinya ke matriks, begitu. Ya, itu. Ini contohnya matematik. Contoh yang lainnya masih banyak sekali. Misalkan pengolahan citra digital yang menjadikan wajah sampai terlihat jadi glowing gitu ya. Jadi yang awalnya biasa-biasa saja, ada banyak kukule atau komedonya dan lain sebagainya begitu, tapi dari HP terlihat glowing sekali. Itu semuanya matematika. Ada pengolahan gambar, pengolahan citra begitu, sehingga yang warnanya berbeda itu diratakan begitu, sehingga terlihat glowing gitu. Ini contoh matematika di bidang seni. Di bidang seni saya nggak mendalami bidang seni ya, jadi saya hanya mencari buku. Ini judul-judul buku yang sudah terbit di internet begitu, tapi saya nggak baca isinya. Dan pasti bukunya ini itu tebal-tebal gitu ya, paling sekitar 200 paling gitu. Itu membicarakan tentang matematika dengan seni gitu. Semuanya ini erat sekali kaitannya, matematika dengan seni juga sangat bisa dikaitkan begitu ya. Lanjut Mas. Kalau yang ini dengan olahraga juga bisa ternyata begitu. Nanti misalkan tendangannya itu lari kemana, itu ya dicampur dengan fisika juga ya. Jadi belajar tentang proyektil yang lemparan ke atas terus ke bawah begitu dan lain sebagainya. Itu banyak kan. Ini buku-buku yang sudah terbit beneran, tapi tidak di Indonesia ya. Mungkin itu yang menyebabkan sampean tidak tahu kalau matematika bisa dikaitkan dengan olahraga juga. Kalau di Indonesia belum banyak olahraga yang dianalisis pakai olahraga, itu belum banyak gitu ya. Sehingga ya mungkin itu biarkan kita sering kalah gitu. Oke, terus ini sedikit tentang penerapan matematika di bidang lainnya. Misalkan ini ya, menentukan banyak produksi barang untuk memaksimalkan keuntungan. Di perusahaan-perusahaan itu kalau memproduksi banyak barang ini tuh sebanyak berapa sih? Barang itu sebanyak berapa? Itu tidak asal-asalan. Ini asal-asalan, nanti untungnya sedikit atau bahkan bisa rugi gitu. Sehingga perlu diteliti berapa seharusnya yang diproduksi itu sehingga keuntungannya itu bisa maksimal gitu. Itu contohnya. Terus yang kedua, menentukan ukuran komposisi material atau bahan untuk menghasilkan produk terbaik. Misalkan untuk menghasilkan suatu obat gitu ya, di bidang farmasi misalkan. Itu kan obatnya itu komposisinya macam-macam begitu ya. Nah, untuk bisa mendapatkan kualitas yang terbaik, obat yang komposisinya bagaimana sih? Itu perlu matematika banget di situ. Ada program linier yang diterapkan untuk bisa mendapatkan itu. Jadi, terus selanjutnya, waktu terbaik untuk memanen budidaya ikan. Nah, itu juga bisa pakai matematika. Dicari pertumbuhannya sampai puncaknya kapan, gitu ya. Biar nggak kira-kira, gitu ya. Kalau biasanya para petani kita kan biasanya cuma kira-kira saja kapan waktunya panen, itu kapan tuh hanya kira-kira saja. Nah, kalau misalkan dipakai perhitungan, itu keuntungannya bisa maksimal benar. Oke, lanjut sebelum persebaran penyakit menular, gitu ya. Jadi kalau ada data hari pertama itu menularnya segini, hari kedua menularnya gitu, kayak COVID kemarin gitu ya. Nanti bisa diperkirakan kapan suatu saat itu akan jadi berapa ratus ribu, kapan gitu. Itu bisa diperkirakan persebarannya. Termasuk persebaran polutan atau polusi ya. Jadi kalau misalkan ada TPA atau tempat pembuangan sampah itu di suatu tempat begitu, itu kira-kira kan ada air yang keluar dari sampahnya itu.
Nah kira-kira airnya itu bisa menyebar ke desa sekitarnya enggak? Bahayanya bagaimana? Itu bisa diselidiki begitu. Terkait dengan juga matematika juga itu. Terus rambatan kalor dalam suatu media itu juga bisa dimodelkan pakai matematika bagaimana persebaran yang mirip dengan tadi persebaran juga ya, persebaran penyakit, persebaran ini yang polutan, persebaran kalor gitu. Terus juga rambatan retakan badan pesawat. Ini Pak Habibie, Mr. Crab gitu ya. Itu menyelidiki tentang persebaran retakan gitu ya. Retakan itu bisa sampai parah atau hanya berhenti begitu saja begitu. Itu semua juga tentang matematika. Terapan yang lainnya bisa banyak sekali. Matematika di teknik, matematika di industri, matematika di informatika, bahkan di matematika ada namanya matematika komputasi, ada biomat gitu. Jadi di matematika juga banyak belajar pemrograman juga. Teknik informatika di dalamnya juga ada pemrograman yang cukup banyak gitu. Oke, mungkin itu dulu gitu ya yang dapat saya sampaikan. Nanti sudah cukup ya waktunya ya. Oke, itu dulu, terima kasih. Saya Fri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya mungkin dari pendidikan kimia dulu, monggo Bapak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fataya. Saya salah satu dosen Prodi Pendidikan Kimia Universitas Filsafat. Siapa yang kenal kimia? Ada nggak yang belum kenal kimia? Menurut kalian, kimia itu sulit apa mudah? Sulit. Di mana sulitnya? Apa semua sulit? Kalau dengar kata kimia gitu, bayangan kalian atau apa yang kalian ungkapkan tentang kimia selain sulit? CU. Padahal yang ada di sekitar kita semuanya itu berhubungan dengan kimia. Air yang kita minum juga salah satu zat kimia. Racun pun salah satu bagian dari zat kimia. Jadi semua dalam kehidupan kita itu tidak terlepas dari yang namanya kimia. Pernah makan es krim? Kalau kalian beli es krimnya di tempat yang berbeda, misalnya beli es krimnya di orang yang jualan keliling, kira-kira lembut apa agak kasar atau enak? Kasar. Kalau kalian misalnya beli McD, rasanya es krimnya gimana? Enak. Mau nggak bisa membuat es krim yang seenak di McD? Beli aja. Jadi yang bisa membuat es krim bisa lembut dan tidaknya itu salah satu penerapan ilmu kimia. Sabun bisa membersihkan atau deterjen bisa mengangkat kotoran. Itu salah satu juga proses kimia. Banyak
dalam kehidupan kita tidak terlepas dari yang namanya kimia. Kalau ibu kalian di rumah misalnya masak, pernah pakai MSG atau micin atau masako? Sering. Nah itu juga bagian dari zat kimia. Jadi kimia itu tidak serta-merta zat yang berbahaya. Jadi ada kalanya zat kimia itu jadi berbahaya karena tidak sesuai penggunaannya. Misalnya pewarna tekstil dipakai sebagai pewarna makanan. Lah itu yang berbahaya. Jadi belajar kimia itu sangat menyenangkan karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pernah makan bakso atau pentol? Pernah gak kalian menguji pentol yang kalian makan itu mengandung borak? Tidak? Tidak pernah menguji? Tahu gak caranya menguji? Nah, dalam wadah saintek ini nanti kita akan belajar bagaimana cara menguji pentol yang mengandung borak, kemudian bagaimana cara menguji pemanis yang ada di minuman dan lain sebagainya. Nanti dalam saintek diwadahi dalam forum saintek ini kita akan belajar terkait kimia yang menyenangkan. Karena kalau tidak suka atau tidak cinta, mana bisa mau belajar kimia, mana masuk ilmunya kalau tidak cinta. Jadi kita kaitkan belajar kimia, kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari sehingga kimia itu mengasihkan. Awas loh nanti ketagihan. Ini salah satu contoh percobaan yang ada di kimia. Bu Fira butuh 4 relawan. Ayo, siapa yang 2 mau maju? dari laki-laki, Siapa? 2 dari perempuan. Ayo. Nanti peserta aktif akan segera berikan saldo ini, saldo dompet digital. Ya, Shopee Pay, ayo. Peserta aktif nanti akan segera berikan saldo Shopee Pay. 2 anak. Ayo maju. Ya cepat. Ayo maju 2. Sing lanang iki ndak diusune ora kabeh. Ayo 2. Nah, ini terus. Ayo, Say. Nah, terima kasih ya. Berdirinya duduk, Bu. Dibuka dulu. Hati-hati ya.
dibuka dulu airnya. Dibuka yang lebar, bukanya yang lebar pelan-pelan, diminum sedikit aja nggak apa-apa. Sudah dibuka, sekarang ditetesi betadin. Ditetesi, silakan ditetesi. Boleh 5, boleh berapapun. Diperhatikan, diangkat ke temannya, diperlihatkan ke temannya warnanya apa. Yang kurang ditambahin dulu. Ditambahin dulu. Biar dulu. Nanti yang kurang lihat temannya. Awas kena roknya putih dong. Diperlihatkan ke temennya warnanya apa? Warnanya apa? Kurang. Awas kena arah dulu. Warnanya apa? Ada yang bilang kayak teh dulu. Teh. Kayak teh. Sekarang coba ditetesi jeruk nipisnya diperas. Diperlihatkan gini sambil diperas. Biar temennya tahu yang di belakang. Ini begini lah. Atau berdiri nggak apa-apa. Begini nggak apa-apa. Terus. Ini tadi udah dikasih. Belum. Kurang itu. Ini lanjutkan aja. Nah, sekarang warnanya berubah jadi apa? Putih atau jernih. Jadi ini salah satu contoh proses reaksi kimia. Jadi dengan adanya reaksi ini dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa mengaplikasikan ketika baju putih kita, tinta, cara membersihkan tinta di baju putih itu bisa menggunakan jeruk nipis atau asam asetat. Nah,
kimia itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Ada yang dari penjelasan saya tadi, ada yang sudah tertarik atau Bu tetap sulit. Ayo bagaimana? Sulit? Ya nanti kita belajar bareng-bareng biar kimia itu menjadi mudah dan menyenangkan, melelehkan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tulis ya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Fataya. Selanjutnya, fisika. Fisika dulu. Nah, monggo dari program studi fisika. Di sini ada yang suka fisika, tanya lagi. Atau gini, ada yang sudah suka kimia? Oke, monggo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Pak Fadli. Nanti saya ditemani oleh Pak Basit. Mungkin hanya dalam beberapa hal ya. Nah, di sini nanti sebenarnya ada dua uji coba terkait dengan konsep fisika. Tetapi secara umum ini ada satu konsep utama. Nanti kita akan bahas. Tapi sebelum itu saya seperti Bu Fataya tadi pengen tahu dulu terkait dengan minat kalian terhadap pelajaran fisika. Oke, kira-kira kalau menurut kalian fisika itu sulit, menyenangkan? Oke, kalau ada yang bisa terkait dengan sulit tadi, sulitnya gimana kira-kira? Oke, itu tadi saya menangkap ya. Ada rumusnya. Terus apa lagi? Apa lagi? Terkait apa? Kalau yang menyenangkan tadi apa mbak? Jadi katanya menyenangkan. Oh, belum tahu ya. Kalau tadi mengatakan bahwa fisika itu sulitnya itu karena rumus ya? Oke, saya konsep kembali ya. Jadi sebenarnya fisika itu memang ada matematisnya. Kalau tadi dikatakan bahwa fisika itu ada rumusnya, kurang tepat. Yang sebenarnya itu adalah ada persamaan, ya. Jadi di fisika itu tidak ada rumus, adanya hanya persamaan. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena di fisika itu banyak komponen, banyak hal yang dipertimbangkan. Misalnya ya, ini masnya pakai sepatu olahraga ketika main basket. Nah, dia butuh melompat agar bisa memasukkan bola basket tersebut. Nah, apakah nanti yang diperhitungkan itu hanya lompatannya mas? Kan tidak ya, kan bisa jadi sepatunya. Bahkan ada sepatu itu yang harganya mahal itu bisa mentul-mentul sendiri. Pernah juga? Ya, benar. Jadi kalau main basket itu sepatunya itu harus khusus ya. Jadi kalau sepatunya tidak khusus, mau main basket pun ya tidak bisa maksimal gitu maksudnya. Jadi ada komponen lain yang dipertimbangkan. Gimana sudah? Langsung ke slide kedua ya. Oke, ini percobaan utama ya terkait dengan roda berpusat. Nanti saya butuh dua relawan ya, satu cewek dan satu cowok. Tapi sebelumnya sebelum ke konsep utama, kalian kan di sini kemungkinan pasti punya sepeda motor ya. Ya.
pakai helm? Ya, kok nggak pakai helm kenapa? Ya sih, pakai helm itu kalau kalian pakai helm kira-kira ditelakar di mana? Di spionnya, di dalam job atau di luar? Oke, ya. Kalau biar awet itu kalian harus menerapkan konsep fisika, yaitu terkait dengan tekanan. Ya, dimana kalau kalian meletakkan di spion ada sesuatu yang berhubungan dengan tekanan. Apa itu? Luas penampang dengan ketebalan dari busa helm kalian. Kalau helm kalian itu mahal, diletakkan di spion itu ya aman-aman aja. Tapi kalau helm kalian kurang dari 1 juta diletakkan di spion terus-menerus, pasti akan lama-lama apa? Terjadi kayak kerowak gitu atau kayak kempes gitu ya. Nah itu karena tekanan yang terus-menerus pada helm karena luasan yang kecil akibat dari spion, gitu maksudnya. Ya, kalau nggak paham ya nanti belajar lagi. Besok ketemu lagi ya, ketemu lagi dengan saya dan teman-teman dari fisika. Oke, ini mungkin kita langsung saja menghemat waktu ya karena hanya 10 menit. Jadi langsung praktikum aja. Pak Bagit mungkin bisa gabung atau langsung ya? Yang mana? Iya. Yang dulu. Itu diserahkan ke anak-anak. Oke, ini ada mainan sederhana ya. Ini kalian cek nanti kalau bisa menjawab mungkin ada bonus. Bisa Bu? Ada bonus? Oke, ini nanti diputar ya. Nanti kira-kira. Oh iya, oke. Ya. Oke, nanti kira-kira kalau bisa menjawab ini konsepnya apa, fisikanya apa, sederhana aja ya, nggak usah apa rumusnya apa gitu, nggak usah ya. Pokoknya konsep fisika sederhana apa nanti lagi juga ya. Itu ya. Oke, silakan nanti diajarkan teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ini. Saya butuh 2 relawan, 1 cowok dan 1 cewek. Ayo nih, coba relawannya 2 orang, 1 cowok, 1 cewek. Nah, yang cewek sudah. Sini Mbak, sama 1 cowok ya. Kopiah ini, kopiah ini. Ayo kopiah ayo. Kopiah batik. Ayo nih. Lek sok pipe nih, lumayan nih. Ya udah belum. Ayo, langsung. Sini juga. Ayo siapa ya, cowok. Singkat dulu iki tok ya. Ayo cowoknya siapa? Ayo yang cowok siapa? Ayo dulu aja. Tadi ditunjuk lah tadi. Kukira tadi ditunjuk ya cowoknya tadi. Oh ini, ayo. Oke. Nanti masnya bantu ya Mas ya. Terus Bentar. Ini kalau nggak diapa-apain, ya. Ini kalau nggak diapa-apain ya. Sama teman pegang aja. Nah, ini kalau nggak diapa-apain, coba bateri. Dilepas aja bateri. lepas apa yang terjadi kira-kira? Gitu ya. Itu yang terjadi. Kalau diputar silakan gimana? Kurang kencang. 1 yang belum expert. Kita coba lagi ya. Ayo Mbak, coba lagi Mbak. Yang pegang gini Mbak. Gini Mbak. Oke, bisa lihat? Oke, bisa lihat perbedaannya tadi. Jadi ketika belum diputar apa yang terjadi? Rodanya langsung Jatuh ya. Langsung jatuh. Nah, ketika diputar, dia bisa menyeimbangkan sendiri ini rodanya sehingga dia tidak akan jatuh. Nah, kalau ditanya konsepnya itu sebenarnya terkait dengan momentum sudut. Momentum sudut itu ada torsi, ada R, ada omega, atau ada dengan kaitan dengan berat. Tapi kalau kalian membahas itu kira-kira tadi ada yang bertanya, opo kuwi gitu kan? Jadi ibaratnya itu terlalu luas, ya. Jadi kita fokusnya ke gaya saja, ya. Coba perhatikan di sini saya sudah kasih tanda selotik warnanya perak ini ya.
Coba perhatikan ya, ini semuanya perhatikan. Kalau ini saya jatuhkan, apa yang terjadi? Kan gini ya. Jadi sebenarnya bagian atas ini itu seperti gaya yang pengen jatuh ke sana. Yang bagian atas. Tapi yang bagian bawah sini, dia pengennya jatuh kemana? Ke sana kan? Nah, tapi karena dia berputarnya sangat tepat, otomatis ketika dia bergerak turun seperti ini, yang mula-mula ini tadi pengen ke sana, pengen ke sana, dia menyeimbangkan gaya tersebut. Keseimbangan gaya ini bisa terjadi seperti hukum 3 Newton ya, antara gaya aksi sama gaya reaksi itu ada keseimbangan gaya karena nilainya yang tetap gitu ya. Jadi ketika ini diputar dengan kecepatan yang besar, maka dia akan jadi keseimbangan gitu. Oke, terus apa lagi di situ? Ada gaya, ada arah, ada hukum. Aplikasinya ini seperti giroskop. Kalian semua di sini pasti memiliki HP ya. Nah, di dalam HP itu sebenarnya kalau kalian main video, main apa itu? Main game yang ada video itu ya, apa itu? Pokoknya game-game itu ya, kan ada arah ya. Mau nembak ke kiri atau nembak ke kanan itu kan ada arahnya. Nah, arah itu bisa ditentukan dari namanya sensor giroskop gitu. Nama kerennya dari ini itu dipakai yang namanya sensor giroskop. Bisa juga dipakai di pesawat, apalagi di situ ada satelit, ada motor. Kalau motor yang paling kuat untuk saat ini itu namanya motor Honda Vultus. Tahu Vultus? Belum tahu ya. Jadi motor itu nggak dikasih standar pun dia bisa berdiri dengan seimbang. Alasannya ya karena tadi ya. Jadi di dalam motor tersebut ada namanya sensor giroskop. Jadi sensor giroskop itu di motor tersebut dia akan berputar terus. Perputaran itu menyebabkan motor tersebut mengalami keseimbangan sehingga dia tidak jatuh. Gitu ya. Oke, mungkin langsung ke karena waktunya masih, ini nanti kalau ada pertanyaan kita lanjutkan besok aja, dan setelah ini saya mau tanya terkait itu. Mungkin ada yang mau jawab? Kira-kira ya, oke, kira-kira ada yang bisa menjawab? Oke, Mbak siapa? Mbak Tasya. Oh, Tasya, nanti ya biar dicatat ya. Oke, ya, tadi ada Pascal sama Archimedes. Oke, mungkin penjelasan lebih lanjutnya bisa itu ada. Oke, kalau di kimia tadi kan seperti ada. Iya. Kalau putih kelihatan nggak ini? Nggak kelihatan ya? Oh, ini tenggelam semua ini. Tapi tadi ada yang buka nggak? Ada yang buka ini? Buka botol? Nggak ada. Oke, yang disebut dengan hukum Pascal, hukum Archimedes itu secara sederhana adalah, jadi Pascal itu kan memberi tekanan pada ruangan tertutup ya. Jadi ketika ini dikasih tekanan, kalian memencet botolnya, maka yang terjadi adalah di dalam air dan di situ ada sedotannya ya. Sedotan tersebut mengalami penyusutan volume, sehingga yang terjadi adalah sedotan tersebut tenggelam. Tapi ketika tekanannya dikembalikan, tidak ditekan lagi, maka sedotannya akan melayang gitu ya. Di situ bisa dilihat di slide ketiga, Mas. Nah, di situ bisa dilihat ya bahwa sedotan itu melayang, tapi ketika diberi tekanan dia akan turun gitu. Lalu yang kedua terkait dengan hukum Archimedes. Kalau terkait dengan hukum Archimedes ini sebenarnya adalah proses mengapung, melayang sama tenggelam ya. Jadi pernah kalian melihat itu kapal selam? Pernah? Melihat di TV atau langsung enggak? Oh, di TV ya. Jadi kapal selam itu prinsipnya hampir mirip seperti ini ya. Jadi dia ada proses melayang, mengapung, sama tenggelam. Jadi kalau gaya atasnya, gaya angkatnya lebih tinggi, itu berarti dia akan mengapung. Tetapi kalau sama dengan beratnya kapal selam, maka dia akan melayang. Tapi kalau lebih berat kapal selamnya, akan tenggelam gitu ya. Waktu itu. Oke, yang terakhir adalah ini sedikit motivasi buat
kalian yang kalau nanti pengen jadi guru, dan terutama motivasi untuk saya sendiri sebagai dosen atau pengajar ya. Jadi di sini dikatakan bahwa guru yang membuat fisika membosankan adalah kriminal. Jadi sebenarnya fisika itu secara umum adalah konsep yang menyenangkan karena dianggap ini mempelajari tentang kehidupan sehari-hari. Seperti tadi saya bilang apa? Ada helm di motor, terus apa lagi tadi? Ada sepatu ya pas main basket, ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Besok kita lanjutkan untuk pembahasan proyek-proyek fisika ke depan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Fadli. Oke, selanjutnya ada Bu Sekar. Bu Sekar ini dari Prodi Teknik Elektro. Monggo, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama saya Sari. Saya dari program studi Teknik Elektro. Baik, teman-teman, ada yang sudah tahu belum apa itu Teknik Elektro? Ya, jadi program studi Teknik Elektro adalah salah satu program studi di Fakultas Teknik yang akan mempelajari ilmu listrik dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga akan belajar elektronika dan elektromagnetik. Kemudian ada metode pembangkit listrik, ada dengan sumber energi baru terbarukan, metode penyimpanan energi, dan metode kontrol hemat energi. Ya, selanjutnya kita simak video berikut ini ya tentang teknik elektro. Gimana? Kedengaran enggak? Ya, di program studi Teknik Elektro kita akan belajar beberapa mata kuliah ya. Ada rangkaian listrik, kemudian medan elektromagnetik, mikroprosesor, sistem kontrol, sistem telekomunikasi, teknik digital, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di program studi Teknik Elektro ini terdapat beberapa bidang peminatan.
yang nantinya untuk mendukung prospek kerja ke depan. Yang pertama ada teknik tenaga listrik, kemudian teknik kontrol, teknik elektronika, teknik robotika, teknik sistem isyarat elektronis, ada teknik otomasi industri, dan juga teknik telekomunikasi. Sehingga untuk lulusan teknik elektro akan memiliki pengetahuan dan keahlian dalam yang pertama kemampuan mendesain sistem, yang kedua kemampuan eksperimen, yang ketiga kemampuan melakukan analisis, yang keempat kemampuan memecahkan masalah pada bidang rekayasa teknik, yang kelima pemahaman tentang matematika dan fisika. Mungkin ada yang penasaran ya, apa itu prospek kerja dari lulusan teknik elektro? Ada yang sudah ada bayangan? Ya, bisa ya. Oke, kita simak video berikut ya untuk beberapa prospek kerja dari jurusan teknik elektro.
Baik teman-teman, begitu beberapa tadi prospek kerja dari jurusan Teknik Elektro. Bisa bekerja di perusahaan BUMN seperti PLN, Telkom, Pertamina, dan sebagainya. Kemudian menjadi software developer, kemudian menjadi engineering robotik, dan sebagainya. Sampai di sini kenalan dari jurusan Teknik Elektro. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ustaz. Nah, yang terakhir ini ada perkenalan dari program studi biologi. Oke, kepada tim saya persilakan. Oke, itu tadi angket sudah Bu Fira berikan angket jangan digulung-gulung kayak ini gulung rokok ya. Jadi nanti tolong itu diisi kalau presentasi semua sudah selesai dan dikumpulkan hari ini juga di Bu Fira. Hari ini setelah kegiatan ini selesai langsung dikumpulkan. Gitu guys. Nggak ada pulpen itu bagian sama temannya guys nanti. Sampai nunggu persiapan teman-teman, Bu Fira cek dulu ini. Mas Reza mana Mas Reza? Mas Reza, oke. Purmumtaz, oke. Najwa Syafsa, Putri Kinasi, Taja. Oh, Taja tadi. Oh ya, Yudan. Oke, ya baik. Terima kasih. Yang tadi jawab tadi. Yang jawab tadi siapa? Taja. Oke. Cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya senang nih semangatnya. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesuai slide di depan, kira-kira teman-teman sudah tahu ya apa yang akan saya sampaikan? Tahu. Oke, saya dan Bu Mary adalah perwakilan dari program studi biologi dan di sini saya akan berbagi atau sharing sedikit-sedikit aja tentang bagaimana kuliah di biologi. Halo. Sebelumnya saya mau tanya dulu, ada yang suka pelajaran biologi apa tidak? Oke, pelajaran yang paling diingat apa? Materinya. Sudah saya duga. Oke, jadi yang akan saya paparkan di sini ada beberapa cabang dari biologi itu sendiri. Yang pertama ada ekologi. Ya. Ekologi yaitu lebih menekankan pada pelajaran interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, kayak gitu. Ada materi, ada energi, terus bagaimana dia berinteraksi dengan makhluk hidup. Kemudian mikrobiologi. Sesuai namanya mikro ya atau kecil berarti mempelajari makhluk-makhluk yang kecil yang bahkan dengan mata aja tidak bisa dilihat dan perlu bantuan mikroskop seperti itu. Kemudian zoologi menekankan pada pelajaran tentang hewan. Ada yang suka hewan-hewan? Ada? Oke. Kemudian botani, ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan.
genetika, ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat, gitu ya. Sudah belajar evolusi? Oke. Lanjut ya, bioinformatika. Nah, ini adalah penerapan ilmu komputer dalam biologi. Jadi kita itu tidak hanya di lab saja, tidak hanya di kebun, tidak hanya menanam, tidak hanya merawat hewan, tapi kita juga bisa menerapkan ilmu kita ke dalam bidang komputer kayak gitu. Misalkan ada database gen, database protein, database tumbuhan, database hewan dan lain sebagainya seperti itu. Kayaknya semangat sekali. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Mary. Kira-kira tahu nggak kegiatan yang di biologi itu apa aja? Jadi gini ceritanya, di biologi itu kita nggak cuma belajar di kelas guys. Jadi kan tadi ada yang namanya ekologi. Jadi kita itu sebagai orang biologi itu bisa healing tipis-tipis kalau sambil belajar itu. Iya betul. Jadi kalau di biologi itu kita biasanya ada kerja lapangan. Lah di lapangan itu biasanya kan kita mainnya bisa ke gunung, ke pantai. Lah di sana itu ada kegiatan kayak kita bisa mengamati beberapa hal, burung atau serangga atau bahkan tumbuhan yang ada di sana. Banyak hal. Untuk reptil sendiri bahkan kita bisa mempelajari yang katanya tadi bilang biawak itu bahkan ada yang mempelajari biawak itu bisa kayak gitu. Jadi enaknya kuliah biologi, enaknya pelajaran biologi itu kita bisa belajar sambil bermain ala-ala healing tipis-tipis gitu. Gitu. Nah, kalau selain kan kita biasa bisa healing tipis-tipis, kalau bosan di luar bisa kita di lab. Jadi ada yang pernah bedah-bedah belajar anatomi, bedah-bedah kalau lihat di lab itu biasanya kan kalian ada lihat bedahan-bedahan. Kita juga bikin kayak gitu. Kita bisa lihat nggak cuma bentuk luarnya hewan, kita tuh bisa lihat semuanya. Jadi biologi itu belajar nggak cuma yang luarnya, bahkan dalamnya, jantungnya gimana, ususnya gimana, kita tuh bisa belajar semuanya kayak gitu. Asik kan? Nggak, jadi ibarat kata nggak cuma lihat luarnya tuh. Nah, di sini ada yang pernah nonton SpongeBob nggak? Tahu karakter plankton kan? Tak tunjukin. Jadi sebenarnya plankton itu penggambarannya kalau kalian lihat ya, nggak cuma yang kayak di SpongeBob aja. Jadi ada bentuk-bentuk yang lainnya kayak gini. Cantik kan? Jadi biologi itu nggak cuma belajar di daratan guys. Kita juga bisa bermain air. Barangkata ini salah satu contoh dari bermain air kita. Jadi kita sambil mengamati plankton, kita juga bisa mengamati ikan-ikan kayak gitu. Pernah kan nonton SpongeBob? Kayaknya yang bikin SpongeBob tuh orang-orang biologi kayak kita gitu. Makanya mereka tahu tentang semuanya. Bahkan ada karang-karang mereka juga tahu. Itu. Nah, ini tadi. Jadi di biologi itu kita juga bisa tahu asal-usul. Kayak ada yang pernah nonton drama yang ala-ala biasanya anaknya tertukar, melakukan tes DNA, kayak gitu. Itu juga merupakan salah satu hal yang bisa dipelajari kalian di biologi. Oh enggak? Biologi itu menunjukkan kayak semua keajaibannya. Kan mungkin bisa dilihat ya dari teman kalian, kenapa kalian dan teman kalian itu bisa berbeda dan memiliki kayak ciri fisik masing-masing. Kalau kita lihat dari luarnya itu kan juga bisa karena adanya gen yang berbeda dari kalian. Seperti itu bisa dipelajari di biologi kayak gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi ini itu gabungan antara genetika dan bioinformatika. Kalau kita mau lihat asal usul dari
seseorang kayak gitu. Setelah dilakukan genetika itu nanti akan dimasukkan ke komputer, bisa keluar bagaimana pohon filogenetik. Itu contoh pohon filogenetiknya. Jadi nanti bisa keluar bagaimana kode-kodenya kayak gitu. Nanti baru terlihat dia itu masih saudara sama siapa, masih kerabat atau memang dia jauh kayak gitu. Gimana? Seru kan? Jadi di biologi itu kayak kita belajar semuanya dari makhluk hidup yang kecil kayak mikroba, ibarat kata barang tidak terlihat sampai barang yang besar, atau mungkin alamnya juga yang tidak terkait tentang makhluk hidup itu sendiri kita pelajari semuanya. Jadi kayak lingkungannya yang memang bersinggungan itu kita juga mempelajarinya yang seperti di alam itu. Sudah paham? Sudah menarik bukan? Tertarik kan biologi? Seru kan? Tambah suka enggak sama biologi? Apa? Jadi bukan cuma reproduksi aja, banyak. Sudah Pak? Jadi itu tadi dari kami dosen biologi Bilfat. Semoga bisa menambah pengetahuan, sharing tipis-tipisnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk Nurul dan Bu Aditya. Oke, saya kira cukup untuk pemaparan proyek. Insya Allah besok masih ada lagi, tapi tempatnya di MA Salafiyah Gantian gitu nggih. Nah, besok akan ditawarkan proyek apa saja yang nanti akan didampingi oleh teman-teman tim dari Universitas Bilfat gitu. Nah, untuk angkanya bisa diselesaikan, yang sudah selesai bisa dikumpulkan ke Bu Fira dan kembali ke sekolah masing-masing. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kurang kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.